Shitsuresimasu. Konbanwa sensei no minasan. Watashi wa Kanagawa Kurosu no Lutfi desu. Izin mengumpulkan sekudai video menjelaskan bab 18 perubahan Jisokei. Oke, saya di sini akan menjelaskan bab 18 tentang perubahan Jisokei, bentuk kamus. Perubahan kata kerja bentuk kamus itu untuk kelompok 1 atau kelompok pertama. Kita di sini di contohnya ada hatarakimas. Hatarakimas itu kan bekerja. Hatarakimas, masnya dicoret jadi hataraku. Dan untuk penjelasan kelompok 1 ini sebenarnya lumayan mudah ya, karena setelah di belakangnya mas ini kan hatarakimas, ki-nya itu menjadi ku. Jadi selain masnya dihapus atau dicoret, itu ki-nya jadi ku. Kenapa jadi ku? Karena di urutan kakiku keko, setelah huruf ki itu kan huruf ku. Nah, untuk kelompok pertama itu semuanya itu maju ke depan untuk di belakang masnya, selain masnya dihapus. Kayak contohnya di sini ada hanasimas, berbicara, jadi hanasu. Oke. Itu untuk kelompok yang pertama. Ada contoh-contoh yang lain juga di sini. Yomimas, membaca, jadi yomu. Setelah mi kan mu. Oke. Untuk kelompok kedua ini lebih mudah lagi sebenarnya. Contohnya tabemas, makan. Masnya tinggal dihapus, diganti jadi ru. Dan untuk tabenya itu nggak usah diganti gimana-gimana, karena kelompok 2 kan biasanya berakhiran huruf e. Tabe, e kan huruf akhirnya. Jadi nggak usah ada pergantian untuk di kelompok per-2. Masnya aja cuma yang dicoret diganti huruf ru semuanya. Seperti yang dicontoh kayak sukemas, menyalakan jadi sukeru. Untuk kelompok 3 ini perubahannya jadi suru. Si mas kan melakukan menjadi suru. Dan untuk kimas ini spesial ya, kimas datang itu jadi kuru. Untuk perubahan kamusnya atau jisokei-nya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal di sini bagian B, yang tadi kan bagian A ya, buat perubahannya, perubahan jisokei-nya. Sekarang ke B, kata benda ga dekimas. Itu ga dekimas itu dapat atau bisa. Kayak contohnya di sini. Di sini paling gampangnya, Tanaka-san wa suki ga dekimas. Saudara Tanaka bisa ski atau bisa bermain ski. Yang artinya, jadi untuk kata benda ga dekimas itu ini kan rumusnya ya. Jadi Tanaka-san suki ga dekimas itu ini simpel banget tuh maksudnya. Saudara Tanaka bisa bermain ski. Oke, ini untuk bagian B, kata benda ga dekimas. Oke, kita lanjut ke bagian C, kata kerja jisokei plus kotoga dekimas. Itu dapat bisa juga, cuma ada penambahan kotoga. Kotoga di sini itu dimaksudkan atau kasarnya lebih ahli, lebih mendalami lah. Kayak contoh di sini, tamu-san wa nihongo o hanasu kotoga dekimas. Hanasu perubahan dari hanasimas yang tadi berbicara, jadi hanasu ditambahin kotoga dekimas sesuai kayak yang di rumusnya. Oke, saudara tamu bisa berbicara bahasa Jepang. Nah, berbicara bahasa Jepangnya karena ada kotoga dekimas, jadi dia tuh kayak udah pinter lah gitu, udah ahli. Udah udah nggak kayak yang di contoh B yang cuma sekedar bisa gitu, dalam arti seperti itu. Oke, ini mirip-mirip kayak yang di B, cuma ini lebih spesifik lah bahasanya. Kita pindah ke D. Sumiwa, hobi. Di rumus bagian D ini
sumi wa jisokei plus koto desu. Hobi saya adalah titik-titik nani gitu. Untuk contoh yang pertama ini ada contohnya. Watashi no sumi wa hong o yomu koto desu. Yomu itu kan bimas, diubah ke jisokei. Oke, tambahin koto desu. Jadi ya artinya watashi no sumi wa hong o yomu koto desu. Hobi saya adalah membaca buku. Seperti itu. Untuk pola kalimat dari rumus poin D ini. Untuk sumiwa. Bagian E, jisokei kotoga suki desu. Suka dalam hal. Kotoga suki desu. Ini mirip seperti yang di poin C, cuman ini kan dekimas ya, bisa. Yang ini suki desu, sukanya dalam hal apa gitu. Yang tadi kotobanya atau kosakatanya itu diubah ke jisokei, ke bentuk kamus, lalu tambahin kotoga suki desu. Contoh yang yang pertama ini, hong o yomu kotoga suki desu. Suka dalam hal membaca buku. Hong o yomu kotoga suki desu. Buat pengertiannya ini gampang sih, dari belakang aja. Suki kotoga yomu hong o. Suka dalam hal membaca buku. Seperti itu gampangannya. Untuk poin E ini. Ini lebih ke sukanya apa gitu kalau misalkan ditanyain. Nani yo suki desu ka? Kayak gitu-gitu. Kalian bisa pakai rumus ini gitu ya buat dalam menjawab pertanyaan tersebut, kayak sukanya di mana, dalam hal apa gitu. Oke, kita lanjut ke bagian F. Jisokei plus maini. Maini bukan depan ya di sini, itu sebelum. Oke. Contohnya neru maini denki o keshimasu. No neru maini, denki o keshimasu. Neru maini berarti sebelum tidur. Ini perubahan nemas ya, tidur. Neru maini sebelum tidur. Denki o keshimasu. Mematikan lampu sebelum tidur. Mematikan lampu. Seperti itu contoh pola kalimatnya untuk di poin F ini. Tinggal misalkan apa, kasih maini, jisokei kasih maini, kalau lalu koma, lalu apa selanjutnya gitu. Oke, kita pindah ke poin G. Kata kerja wa kata kutipan to imasta atau kikimasta. Oke, kita ada contohnya. Yang nomor 2, saya nyari yang gampang-gampang aja contohnya biar kalian cepat ngerti gitu. Ano hito wa mata kuru to imasta. Imasta bisa juga. Ano hito wa mata kuru to imasta. Orang itu berkata akan datang lagi. Ano hito wa orang itu, berkata itu dari sini to imasta. Orang itu berkata akan datang lagi. Jadi kalimat kutipan ini tuh di sini ada kayak kotak kutipannya gitu loh. Jadi kalian bisa apa? Membedakan, beda banget sih, dari sini juga kelihatan banget kan. Membedakan buat contoh kalimat seperti itu. Dan ada penambahan biasanya to imasta. Orang itu berkata akan datang lagi, mata kuru itu akan datang lagi. Oke. Kita akan pindah ke poin H. Di poin H, kata benda no maini. Nah, bedanya sama di poin F, itu poin F pakainya jisokei maini. Kalau yang di poin H, itu kata benda no maini. Kalau misalkan kalian pengen menjelaskan kata benda apa gitu ya, harus dibarengin sama no ya, partikelnya, lalu maini. Kayak di sini kan jisokei plus maini. Nah, misalkan jisokei, nggak mau jisokei, kata benda aja, misalkan apa gitu. Yang sebelum apa nih contohnya?
Shigoto no mae ni, koma kan di sini ada koma. Shigoto no mae ni, sebelum bekerja. Dogu o junbi shimasu. Berarti artinya sebelum bekerja mempersiapkan alat. Dogu o ini kan alat. Junbi shimasu mempersiapkan alat. Sebelum bekerja, ini kan shigoto kan termasuknya kata benda ya. Harus dibarengin sama no. Shigoto no mae ni, sebelum bekerja, berarti artinya dogu o junbi shimasu, mempersiapkan alat. Oke, kita lanjut ke poin terakhir. Poin I. Nah, selain bisa juga pakai kata benda, di sini juga bisa pakai kata benda waktu. Kayak berhubungan kayak waktu gitu ya, misalkan hari, tanggal gitu-gitu loh. Kata benda waktu mae ni, waktu sebelumnya atau yang lalu di sini. Contohnya biar kalian cepet ini ya, nangkep gitu. Watashi wa sangen mae ni kekkon shimashita. 3 tahun lalu saya ngeblur. 3 tahun lalu saya telah menikah. Seperti itu. Kata benda waktunya yang ini nih, maksudnya yang sangen mae ni. Bukan artinya 3 tahun depan ya. Mae ni bukan 3 tahun yang lalu maksudnya. Ini kan ada tulisannya nih di rumusnya biar mempermudah. Waktu plus sebelumnya atau yang lalu. Waktu sangen nih, sangen. Mae ni yang kayak tadi sebelumnya. Yang ini. Yang lalu. Berarti artinya kan watashi wa sangen mae ni 3 tahun yang lalu saya telah menikah. Kekkon shimashita. Ini perubahan. Ini kan menikah. Kan ada tak nih. Telah menikah. Berarti seperti itu. Ijo desu. Domo arigatou gozaimasu. Shitsurei shimasu.